Besti, ada berita heboh nih. Tahu nggak sih, pentolan band Dewa 19 Ahmad Dhani resmi dipolisikan rekan sesama musisi Ryan Pono. Penyebabnya nggak lain nggak bukan tentang dugaan pelecehan marga Pono yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Tahu dong kasusnya, wong viral kok di medsos. Jadi Ryan Pono nepatin janjinya untuk bikin laporan ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu 23 April. Laporan Ryan kepada Dhani diterima Direktorat Pidana Umum dengan dugaan menyalahi beberapa pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis akibat perbuatannya yang diduga sengaja mempelesetkan kata Pono yang jadi marga Ryan menjadi porno. Hari ini kami menyampaikan beberapa bukti yang menjadi dasar laporan kami. Pertama, ada bukti video diskusi live ketika ada membahas hak cipta. Kemudian ada bukti-bukti chat di pesan WhatsApp juga. Kemudian bukti-bukti lain seperti ada pernyataan dari komunitas-komunitas dari marga keluarga juga sudah mengeluarkan statement bahwa mereka sangat mengecap keras, tidak menerima dengan pernyataan yang sangat melecehkan tersebut. Apalagi yang melakukannya adalah public figure yang semua orang tahu, yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Apalagi beliau terlapor adalah seorang anggota dewan, di mana terikat juga dengan kode etik anggota dewan. Disangkakan ada pasal 156 KUHP, kemudian atau pasal 315 KUHP, atau pasal 310 KUHP, dan atau pasal 16 Junto pasal 4 huruf B Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, ini sudah laporan kita sudah masuk, sudah mau laporannya demikian. Singkatnya gini Besti, Ryan Pono bikin laporan ke polisi karena merasa tersinggung marganya dipelesetkan jadi kata porno oleh Ahmad Dhani. Menurutnya marga bukan sekedar pelengkap nama, tapi juga sebuah simbol kehormatan keluarga besar yang harus dijaga. Makanya nih Besti, laporan terhadap Ahmad Dhani menurut Ryan gak cuma mewakili dirinya sebagai pemilik marga Pono, tapi juga didasari desakan keluarga besarnya di NTT, serta mewakili seluruh masyarakat bermarga dari daerah manapun di Indonesia. Kami keluarga besar Pono itu bukan hanya Ryan ya, tapi semua keluarga saya di kampung, bahkan yang tersebar seluruh dunia. Dan bukan hanya Pono, tapi secara umum semua Indonesia Timur yang memiliki marga. Dan bukan hanya Indonesia Timur, tapi secara umum orang Indonesia yang memiliki marga. Ada orang Sumatera di situ, ada orang Batak di situ, ada orang Padang di situ, ada orang Kalimantan di situ. Semua mengerti bahwa marwah dan martabat kehormatan sebuah marga itu gimana. Dan ini kita memiliki presiden kebanggaan kita, Bapak Prabowo, yang setengah darahnya itu adalah darah Indonesia. Ibu Bapak Presiden Prabowo itu adalah seorang Menado, Sulawesi Utara, yang memiliki marganya itu Sigar. Jadi dengan penuh rasa hormat, saya yakin dan percaya Pak Prabowo itu sangat paham dan mengerti arti marwah kehormatan sebuah marga. Gitu. Jadi ini udah nggak bisa lari kemana-mana. Substansi sudah jelas, gitu ya. Jadi mari kita. Waduh, serem ya Besti. Tapi tahu nggak sih Besti, ternyata keputusan Ryan Pono melaporkan Ahmad Dhani ke polisi juga ada motivasi lain loh. Bukan cuma demi membela kehormatan keluarga besarnya, Ryan juga pengen membuktikan kalau opini publik yang menganggap Ahmad Dhani kebal hukum karena dekat dengan penguasa dan berstatus sebagai anggota DPR itu nggak benar. Katanya karena dia dekat dengan kekuasaan, katanya sia-sialan. Kita membuktikan sama-sama di sini. Dan Bareskrim juga hari ini juga Polri membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang punya imunitas terhadap itu, gitu ya. Apalagi seorang Ahmad Dhani, gitu. Jadi ini hanya jadi mitos teman-teman. Itu dengan bukti bahwa laporan kami diterima itu dengan bukti bahwa semua diperlakukan sama di mata hukum, gitu ya. Jadi ketika terjadi pelanggaran hukum itu dan kita dilaporkan, diterima dengan baik, artinya semua sama di mata hukum. Jadi teman-teman, kita nikmati proses inilah.
Jadi bentuk apa yang kita sampaikan adalah Mas Dhani juga berjuang besar menerima proses ini. Dan jangan lagi dengan penuh kerendahan hati, jangan lagi punya arogansi untuk meremehkan orang lain. Ya, karena kita semua sama di mata hukum. Lebih mau menginfokan sama teman-teman ya, tak buzzer atau tak apa. Yang bilang bahwa seorang anggota dewan tidak apa sih salah Pak. Justru semakin pangkat, semakin jabatan orang semakin tinggi. Justru perilaku mereka semakin terbatas dalam tanda kutip. Mereka harus semakin mengontrol diri, ya, menjaga lisan, menjaga harga diri, dan menjaga marwah dari institusi-institusi masing-masing. Jadi sebenarnya ini menyedihkan teman-teman kalau teman-teman mau menyikapi tadi. Kita hidup itu santai boleh, tapi main-main jangan. Kan gitu. Jadi ini menyedihkan. Jadi saya bertanya, lebih baik Mas Dhani memutuskan mau jadi anggota dewan atau mau jadi musisi. Kalau beliau tidak mampu menjalankan kedua entitas ini secara bersamaan gitu dengan etika yang harus dijunjung, gitu, lebih baik memilih. Walah gitu toh. Oke siap Bang Ryan, Ani setuju nih sama pendapatnya kalau kita semua sama di mata hukum. Emang sih Besti, sebelum Ryan resmi melaporkan Ahmad Dhani ke polisi, wartawan sempat minta konfirmasi kepada Pak D soal ancaman yang udah diutarakan sama Ryan untuk menempuh jalur hukum soal plesetan Marga Pono. Dan memang Besti, jawaban Ahmad Dhani waktu itu ya kayak santai aja gitu, malah Dhani bilang kalau dirinya siap menghadapi proses hukum kalau memang Ryan mau melaporkannya ke polisi. Nih pernyataannya. Setiap orang punya hak dalam hukum. Kalau dilaporkan ya sama seperti undang-undang hak cipta kan juga dilaporkan ke MK, ya sama aja, semua orang berhak. Undang-undang hak cipta kan pasal 9 dan pasal 113 kan juga dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi oleh visi, kan sama aja lah. Tapi cukup mengganggu nggak sih dengan ada laporan ini Pak De? Laporan Ryan udah masuk ke polisi nih Besti. Ahmad Dhani juga udah bilang kalau dia siap menghadapi segala konsekuensi yang terjadi. Nah kita sebagai netizen tinggal nontonin deh bakalan kayak gimana akhir dari permasalahan ini, ya kan? Yang pasti Besti, Ryan dan kuasa hukumnya sih kayaknya udah menutup pintu damai dan pengen laporan ini terus diproses oleh Bareskrim. Perkara kedepannya Mas Ahmad Dhani akhirnya membuat permohonan maaf dan sebagainya, itu nggak akan mempengaruhi proses hukum yang berjalan, cenah Besti. Ya, kalau seandainya Ahmad Dhani mau bersikap baik gitu, menghadapi dan minta maaf sekarang, kenapa laporannya akan tetap dilakukan? Kayaknya udah terlambat ya. Kayaknya sudah terlambat karena kita sudah terlanjur lapor. Tapi lagi-lagi ya seperti yang kita ulang-ulang terus bahwa kita hanya merespon apa yang menjadi permintaan dari Mas Dhani. Kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, lapor lah. Dan terbukti di semua bukti konten di mana Mas Dhani diwawancara, beliau nggak takut kok. Jadi ya kita tunggu aja proses. Sedikit informasi buat Besti Ani yang belum tahu konteksnya. Jadi kejadian diplesetkannya Marga Pono jadi porno oleh Ahmad Dhani bermula dari undangan Dhani ke beberapa teman musisi untuk membahas kisruh soal royalti. Awalnya Dhani yang mewakili Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia mengundang beberapa nama dari perwakilan Variasi Suara Indonesia atau VISI, yang salah satunya adalah Ryan. Yang jadi masalah, nama yang seharusnya ditulis Ryan Pono malah jadi Ryan Porno. Untuk kejadian itu Ahmad Dhani sudah meminta maaf dan Ryan pun berbesar hati untuk memaafkan. Sayangnya saat diskusi berlangsung, Ahmad Dhani lagi-lagi menyebut nama Ryan Pono menjadi Ryan Porno di depan publik. Itu yang akhirnya memicu kemarahan keluarga besar Ryan sampai akhirnya membuat laporan polisi. Gitu Besti. Ya udahlah ya, daripada membahas masalah mending Ani doain yang terbaik aja deh. Pokoknya Besti mah tenang aja. Kalau ada update terbaru dari permasalahan ini pasti bakalan Ani kabarin kok. Yang sekarang sampai sini dulu aja ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani.